Jesslyn diam-diam keluar dari kantor dan memasuki mobilnya. Dia celingukan, barangkali ada orang yang melihat dirinya masuk ke dalam mobil. Dia melaju dengan kecepatan sedang ke arah sebuah apartemen, memarkirkan mobilnya di parkiran bawah apartemen itu, kemudian dia keluar dari dalam mobilnya. Ia memasuki salah satu apartemen yang ada di lantai 6. Di dalam apartemen itu ternyata Marco tinggal dan sedang menunggu kedatangan Jesslyn. Baru saja Jesslyn masuk, dirinya sudah disambut dengan banyak ciuman yang Marco layangkan kepada dirinya. Jesslyn membalas dengan lembut ciuman Marco itu. "Sabar sayang, udah kangen ya? Aku juga tuh udah kangen loh. Cuman aku takut ketahuan, jadi cari momen yang pas aja buat ketemu kamu. Kamu gak tahu aku nungguin udah 1 bulan ini biar bisa bareng-bareng kamu," kata Marco manja sambil mengangkat tubuh Jesslyn menuju tempat tidur. Selesai, Jesslyn segera mandi dan Marco masih di atas tempat tidur sambil bermain HP-nya. "Halo, ada apa, Sin?" "Tadi saya lagi sibuk," ucap Marco kepada sekretarisnya. "Saya cuma mau mengingatkan, hari ini ada jadwal dengan Bu Jesslyn. Ini tadi sekretarisnya menghubungi saya." "Oke, Sherlock saja tempatnya, saya nanti ke sana," kata Marco sambil mematikan HP-nya. Marco memasuki kamar mandi menyusul Jesslyn. "Kamu tahu nggak kalau hari ini kita ada jadwal meeting?" "Masa iya? Perasaan besok," kata Jesslyn sambil mengeringkan tubuhnya dengan handuk. "Ya barusan Cindy ngabarin, coba kamu cek HP-mu." Jesslyn segera keluar ke kamar mandi melihat HP-nya, sedangkan Marco gantian mandi. Benar saja, Luna sudah menelponnya sampai belasan kali dan saat ini HP Jesslyn berbunyi lagi, ada panggilan dari Luna. "Kemana aja lo? Kok baru diangkat?" "Maaf Lun, aku ada perlu sebentar, gimana?" "Ya hari ini kita percepat pertemuan kita dengan Pak Marco, biar cepat beres Jess." Iya, kata Jesslyn sambil mematikan HP-nya. Jesslyn mengeringkan rambutnya dengan hair dryer dan mengganti pakaiannya. Sialan, Jesslyn kesal ketika melihat tanda merah di lehernya yang ditinggalkan oleh Marco. Dipolesnya dengan foundation sehingga tidak terlihat merah. "Aku berangkat dulu ya," kata Jesslyn berpamitan dengan Marco yang baru saja keluar kamar mandi. "Iya, hati-hati sayang," ucap Marco yang mencari kemeja di lemarinya. Sesampainya di kafe, Luna dengan wajah yang cemberut tidak menggubris sapaan Jesslyn. "Kenapa sih Lun? Maaf deh," kata Jesslyn. Luna tetap tidak menatap Jesslyn. Dia asik memainkan HP-nya. Hingga Cindy, asisten Marco, datang. "Udah lama Lun, Bu Jesslyn?" "Belum kok," jawab Jesslyn. "Oh syukurlah. Oh iya, nanti kayaknya Pak Marco agak telat sedikit, soalnya Pak Marco masih ada keperluan." "Oh iya, nggak apa-apa," ucap Luna mendahului Jesslyn. 15 menit kemudian terlihat Marco datang di kafe itu. Jesslyn berusaha biasa saja, dia tidak mau Luna curiga padanya. "Maaf ya, saya telat tadi, saya habis kencan dengan seseorang," jawab Marco yang membuat Jesslyn tersedak. "Oh nggak apa-apa Pak Marco, biasalah,"
Bapak kan masih muda, jadinya kalau berkencan itu gak ada salahnya, kata Luna sambil melirik Jesslyn. Meeting pun mereka mulai sampai sore hari. Akhirnya hari ini proyek mereka sudah hampir selesai. Walaupun proyek mereka hampir selesai, tapi sepertinya hubungan Jesslyn dan Marco akan terus berlanjut karena Jesslyn sudah mulai benar-benar jatuh cinta kepada Marco. Selesai meeting, Jesslyn menarik tangan Luna dan mengajak Luna masuk ke mobilnya. "Lu ngapa sih Lun? Jangan kayak gitu, gua gak bisa kalau lu cuek," kata Jesslyn memulai pembicaraan. "Terus mau lo apa?" kata Luna ketus. "Ya ngomong dong, jangan marah-marah gitu, gua serba bingung nih." "Jess, gua tahu ya, lu nyembunyiin sesuatu dari gua. Udah lama loh. Hampir sebulan ini lo tuh gelagatnya aneh, sering keluar kantor sendirian, kemananya juga nggak jelas, bahkan malam-malam aja David masih nelpon gua tanya lu di mana." Jelas Luna yang membuat Jesslyn kebingungan. "Ya maaf Lun, gua pengen jujur sama lo, cuman gua takut lo marah dan lo malah jauhin gue. Gue belum siap mau cerita sekarang, tapi kasih gua waktu buat gua mikirin ini dan ngasih tahu ke lo," kata Jesslyn meminta pengertian temannya itu. Mereka pun kembali ke kantor untuk absen pulang dan Jesslyn mengantarkan Luna pulang ke apartemennya. Sesampainya di dalam apartemennya, Luna duduk di sofa dan berpikir apa yang membuat Jesslyn berat untuk jujur kepada Luna. Kemudian dia teringat dengan gelagat Marco ketika mereka bertemu. Sudah beberapa kali ia perhatikan ketika mereka akan meeting, Marco selalu membahas kencan, pacar, dan wanitanya. Bahkan tak sungkan-sungkan ia membahas tentang pacarnya yang pintar di ranjang. Tapi Luna ragu itu ada hubungannya dengan Marco dan dia pun bertekad besok akan menyelidiki Jesslyn. Di lain tempat, David sedang menunggu Jesslyn di apartemennya. Ketika David akan keluar, ternyata Jesslyn sudah di depan lift akan menuju ke pintu apartemen mereka. "Hai sayang, kenapa di luar?" kata Jesslyn sambil memeluk David dan memasuki apartemen. "Aku nungguin kamu, Yang. Kok lama banget? Aku mau ajak kamu makan di luar," kata David bersemangat. Jesslyn berpikir sejenak dan mengiyakan ajakan David. David lebih dulu memasuki mobilnya, sedangkan Jesslyn akan menyusul karena ia sedang berganti pakaian. Kemudian mereka melajukan mobilnya di jalan-jalan dekat apartemennya sambil mencari-cari kafe di sekitar situ. "Gimana kalau kita makannya di restoran Jepang aja, Yang?" kata Jesslyn memberikan ide. Boleh itu, ya udah aku cari di Google Map dulu ya," kata David sambil mengotak-atik handphonenya. Mereka pun melaju ke arah restoran Jepang yang sudah mereka cari di Google Map. Dan setengah jam kemudian, tepatnya makan malam, mereka sampai di restoran tersebut. Restorannya sangat bagus dan bernuansa Jepang. Jesslyn dan David memasuki restoran itu dengan kagumnya. "Wah, bagus banget Yang restoran yang kamu pilih," kata Jesslyn yang terus-menerus memandangi pemandangan di sekitar restoran. "Iya ya, aku juga gak nyangka kalau restoran ini bagus banget. Juga kan kita kan jarang Yang makan di luar." Ruangan di restoran itu disekat-sekat dan mereka dipersilahkan masuk ke salah satu di ruangan itu. Mereka pun memesan makanan dan minuman sambil menunggu pelayan menyiapkan makanan dan minuman. Mereka ngobrol-ngobrol ringan. Di sela-sela obrolan mereka di bilik samping ruangan mereka itu, terdengar seseorang mengobrol cukup keras, sehingga mereka berdua mendengar obrolan orang tersebut. "Gimana bro sekarang, lo pacaran sama siapa?" "Adalah bro, salah satu klien gua, cantik banget orangnya. Udah lama gua ngincer dia, dan akhirnya sekarang dapet juga. Ya walaupun doi udah ada yang punya. Haha, seorang CEO muda mau dijadiin yang kedua.
Kayaknya nggak ada deh di dalam kamus elo, bro. Ya sekarang ada, bro, soalnya dia itu cantik banget pokoknya. Goda deh. Jesslyn yang mendengar obrolan itu lantas mengenali suara dari salah satu laki-laki yang sedang mengobrol itu. Ya, itu adalah suara Marco yang tidak langsung berbicara tentang Jesslyn. Jesslyn pun merasa panas dingin mendengar obrolan itu. Takut-takut David mengetahui bahwa di ruangan samping itu adalah Marco.